Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maya Hikmatul Maulida dengan NIM 072, saya selaku moderator dari kelompok 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang puisi lama, khususnya pantun. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih tentang puisi lama itu apa sih? Terus pantun itu apa? Oke, kita simak bersama-sama ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Nah, kelompok 3 ada Mbak Andin Rahmawati dengan NIM 017, Mbak Aldidik Duyana dengan NIM 061, dan saya sendiri Maya Hikmatul Maulida dengan NIM 072. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama, pengertiannya yaitu puisi lama adalah jenis puisi yang terikat oleh aturan-aturan, diantaranya jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata setiap baris, dan irama. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama ada anonim, merupakan puisi yang rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Puisi-puisi zaman dahulu tidak tertulis sehingga tidak diketahui siapa sih pengarangnya dan siapa sih penulisnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada secara lisan. Disampaikan lewat mulut ke mulut. Jadi merupakan sastra lisan. Tidak ada tertulisnya begitu. Yang ketiga, aturan-aturan. Terkait dengan aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, rima, irama, diksi, serta intonasi. Selanjutnya yang keempat yaitu gaya bahasa. Memiliki gaya bahasa yang statis, tetap, dan klise. Jenis-jenis puisi lama. Ada 7 macam. Yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Yang kedua ada Karmina, adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Mantra. Mantra adalah jenis puisi lama yang mengandung daya magis. Nah, biasanya itu terkenalnya dukun-dukun begitu. Syair. Yang keempat, syair. Syair memiliki bentuk yang terikat sehingga syair juga memiliki aturan-aturan tersendiri. Yang kelima yaitu gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Yang keenam, seloka adalah jenis puisi lama yang berisikan perumpamaan atau kiasan untuk menyindir maupun bergurau. Selanjutnya ada talipun, adalah jenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris. Mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Saya Aldidik Duyana dengan NIM 061 akan menjelaskan slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Melayu lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris atau lebih yang biasanya bersajak ABAB atau ABCD atau AAAA atau BBBB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran, dan baris selanjutnya yaitu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai sejarah pantun.
Pantun ialah senandung atau puisi yang diberikan nada. Dalam keaksaraannya, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sezaman dengan itu. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang sangat panjang, dengan persamaan dari bahasa Jawa, yaitu kata parik yang berarti pari, yang artinya paribahasa atau pribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. Pantun merupakan sastra lisan yang pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup sezaman dengan Raja Ali Haji. Antropologi pantun yang pertama itu berjudul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Genre pantun merupakan genre yang paling bertahan lama. Pantun merupakan salah satu puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa di Nusantara. Pantun berasal dari kata pantun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa misalnya, pantun dikenal sebagai parikan. Dalam bahasa Sunda, pantun dikenal sebagai paparikan. Dan dalam bahasa Batak, dikenal sebagai upasa. Baik, untuk slide selanjutnya yakni tentang struktur pantun. Pantun ini teman-teman memiliki dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian sampiran, kemudian yang kedua adalah bagian isi. Sampiran ini merupakan persiapan dari bagian isi dengan irama dan rima yang sama. Sampiran ini bisa jadi juga tidak ada hubungannya dengan isi dari segi bait ya. Namun sampiran ini memberikan gambaran seperti apa nanti bunyi isi dari pantun tersebut. Kalimat di dalam sampiran ini biasanya dibuat seunik mungkin agar pendengar tertarik terhadap pantun tersebut. Nah, untuk bagian isi pantun sendiri merupakan inti dari pikiran pembuat pantun. Apa yang ingin mereka sampaikan, mereka tuangkan di situ, kemudian rimanya itu harus sama dengan sampiran agar enak didengar. Nah, kemudian untuk slide yang selanjutnya yakni klasifikasi dan ciri-ciri pantun. Untuk klasifikasi pantun ini ada dua, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi pantun berdasarkan usia. Kemudian yang kedua ada klasifikasi pantun berdasarkan isi. Nah, klasifikasi pantun berdasarkan usia ini ada tiga, yakni yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua ada pantun anak muda, kemudian yang ketiga ada pantun orang tua. Dan untuk jenis-jenis dari klasifikasi pantun yang berdasarkan isi adalah yang pertama pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan yang terakhir ada pantun kiasan. Nah, untuk ciri-ciri pantun sendiri seperti apa? Ciri-ciri pantun itu biasanya memiliki 4 baris. Nah, 2 sampiran, kemudian 2 barisnya lagi adalah isi. Setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nah, kemudian setiap baris dari pantun itu biasanya rima pada akhirannya adalah AAAA atau ABAB atau bisa juga BABA. Oleh sebab itu, sampiran di sini berperan sangat penting untuk menunjukkan atau menentukan akhir rima dari isi dari pantun tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh pantun. Untuk contoh pantun anak-anak, ini untuk pantun anak-anak terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada pantun sukacita dan yang kedua ada pantun dukacita. Nah, untuk pantun sukacita ini contohnya adalah dia menggambarkan perasaan senang, bahagia, dan perasaan gembira dari si anak-anak. Nah, contohnya adalah burung kenari, burung perkutut, terbang riang ke sana dan kemari. Hatiku takkan cemberut, ayahku pulang, hati berseri.
Nah, pantun ini menggambarkan kebahagiaan seorang anak yang melihat ayahnya pulang ke rumahnya. Kemudian, contoh untuk pantun duka cita adalah, untuk apa membeli kera, lebih baik beli parkit. Sedih hati tak terkira melihat nenek terbaring sakit. Nah, pantun duka cita ini menunjukkan rasa sedih anak atas apa yang sedang terjadi. Nah, dari contoh tersebut yang terjadi adalah neneknya sakit, jadi anak itu bersedih seperti itu. Kemudian, contoh pantun yang kedua ini adalah pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya digunakan untuk mencairkan suasana atau untuk candaan seperti itu ya. Untuk contohnya sendiri, yakni pohon manggis di tepi rawa, di sana tokek memakai topi. Nenek meringis sambil tertawa, gigi kakek jatuh ke kopi. Nah, tentu akan sangat lucu ketika melihat kejadian di dalam pantun yang tadi telah dicontohkan. Seorang nenek yang tidak dapat menahan tawanya ketika melihat gigi palsu dari si kakek jatuh ke dalam cangkir kopi yang sedang ia minum. Kemudian, untuk contoh pantun yang ketiga yakni contoh pantun anak muda. Nah, contohnya ini seperti ini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, pantun anak muda ini biasanya penuh dengan asmara atau rayuan-rayuan yang menjadi ciri khas tersendiri dari pantun anak muda. Pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya digunakan untuk mengakrabkan suasana, meskipun terkadang juga saling sindir. Contoh pantun jenaka yaitu pohon manggis di tepi rawa, di sana tokek memakai topi. Nenek meringis sambil tertawa, gigi kakek jatuh ke kopi. Pantun anak muda. Pantun penuh asmara atau rayuan menjadi ciri khas dari pantun ini. Contoh dari pantun anak muda yaitu, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pantun kiasan. Pantun jenis ini biasanya isinya pantun yang berbentuk kiasan. Jadi artinya tidak langsung terlihat, namun tersirat. Contoh dari pantun kiasan yaitu, berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna hitam, berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya digunakan untuk mengakrabkan suasana, meskipun terkadang juga saling sindir. Contoh pantun jenaka yaitu, pohon manggis di tepi rawa, di sana tokek memakai topi. Nenek meringis sambil tertawa, gigi kakek jatuh ke kopi. Pantun anak muda. Pantun penuh asmara atau rayuan menjadi ciri khas dari pantun ini. Contoh dari pantun anak muda yaitu, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pantun kiasan. Pantun jenis ini biasanya isinya pantun yang berbentuk kiasan. Jadi artinya tidak langsung terlihat, namun tersirat. Contoh dari pantun kiasan yaitu, berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna hitam, berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai beberapa contoh pantun. Selanjutnya ada pantun teka-teki, yaitu pantun yang bisa menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir. Pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isinya. Oke, contohnya yaitu, kalau Tuan sekuat halilintar, pakai baju begitu gaya. Kalau Tuan memang pintar, hewan apa yang sangat kaya? Gitu. Nanti dijawab oleh pendengarnya, apa sih hewan yang sangat kaya itu? Selanjutnya ada pantun agama. Pantun ini mengingatkan pada tuntunan agama.
hubungan manusia dengan Sang Khalik, dan nilai-nilai religi yang kuat. Contohnya yaitu, ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ada pantun peribahasa. Pantun ini mengandung peribahasa-peribahasa yang sangat kuat. Contohnya, berakit-berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, tadi kita sudah simak mengenai pengertiannya, terus ciri-cirinya, jenis-jenisnya, contohnya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Pantun merupakan puisi lama khas Indonesia, yaitu sajak yang berisi 4 bait bersajak ABAB. Pantun diklasifikasikan menjadi 2, yakni berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Berdasarkan usia ada pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi ada pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki serta pantun kiasan. Oke, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.